Pertama, harap untuk silent your phone. Ketika ingin duduk, usahakan untuk duduk dengan perlahan sehingga tidak menimbulkan kebisingan. Untuk barang, jangan letakkan barang di atas meja seperti ini, karena itu tidak sopan. Letakkan barang di dalam tas atau taruhlah tas di dekat kaki meja atau kaki kursi. Perhatikan juga posisi duduk. Jangan duduk dengan posisi seperti ini juga, apalagi seperti ini. Itu nggak banget. Tetaplah duduk dengan posisi tegap. Untuk napkin, harap untuk meletakkan sisi yang lurus atau datar di dekat perut seperti ini. Posisi tangan. Jangan letakkan tangan atau siku di atas meja. Usahakan untuk tetap meletakkan tangan di pangkuan. Cara kita menggunakan silverware adalah menggunakan alat dari sisi yang paling luar terlebih dahulu. Lalu, urutan gelas dari paling kanan adalah gelas untuk air putih, white wine, dan juga red wine. Ketika ingin menyantap bread and butter, jangan membelah roti menggunakan pisau, dan jangan juga melahapnya dengan mulut terbuka lebar dan terburu-buru. Langkah yang benar adalah kita bisa merobek sedikit rotinya, lalu oleskan butter menggunakan bread knife, dan santap rotinya menggunakan tangan. Kemudian, kunyahlah dengan mulut tertutup. Untuk menyantap sup, jangan menyantapnya dengan posisi tangan seperti ini, apalagi sampai mengangkat mangkuknya seperti ini. Tetapi, dalam menyantap sup, kita menyendok sup ke arah luar, bukan ke arah dalam. Lalu, usahakan untuk jangan menunduk ketika ingin menyantapnya. Jika sudah selesai, silakan untuk menaruh sendok pada piring tatakan dari mangkuk supnya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan beberapa table manners dalam menyajikan main course atau hidangan utama. Sedikit penjelasan sebelumnya bahwa utensils yang kita gunakan dalam menyajikan main course itu berbeda dengan utensils yang kita gunakan saat menyajikan first course, di mana utensils yang kita gunakan dalam menyajikan main course ini dia ukurannya lebih besar dibandingkan utensils pada first course. Dan untuk pisaunya sendiri, khususnya pisau stick, yaitu ada pisaunya tersendiri yang mana lebih tajam dibandingkan pisau first course. Nah, pertama-tama kita mengambil makanan menggunakan sendok dan garpu dengan diangkat secara seperti ini, di mana sendok berada di tangan kanan dan garpu berada di tangan kiri. Lalu kita mengambil makanan secara perlahan. Jangan sampai menimbulkan bunyi antara gesekan sendok dan piring, yang mana itu akan mengganggu tamu lainnya. Lalu kita makan secara perlahan. Tangan jangan sampai menopang pada meja. Kita makan dalam porsi kecil agar mulut tidak penuh saat mengunyah, dan apabila kita berbincang dengan lawan bicara, itu tidak akan mengganggu pemandangan lawan bicara. Dan kita makan secara perlahan. Alangkah lebih baik bila kita makan dalam keadaan mulut tertutup, sehingga itu akan menimbulkan kesan elegan. Nah, apabila kita ada kebutuhan lain, misalnya kita ingin minum, maka kita letakkan terlebih dahulu peralatan makan kita. Apabila kita masih belum selesai menyantap makanan, maka peralatan makan diletakkan secara terbuka
posisikan badan dalam keadaan tegak. Nah, apabila kita sudah selesai menyantap makanan, kita rapatkan peralatan yang kita gunakan dan letakkan dalam posisi piring menghadap ke arah jam 10. Hal ini memberi tanda pada server atau pelayan untuk mengangkat piring kita atau membereskan piring kita. Nah, setelah itu dalam menyantap makanan ada kalanya atau tak luput bahwa makanan suka menempel di sekitar mulut. Nah, cara membersihkannya itu kita menggunakan napkins atau serbet yang berada di pangkuan. Lalu kita tap-tap secara perlahan di sekitar mulut dan kita letakkan kembali ke pangkuan, atas pangkuan. Nah, sekian table manners mengenai penyajian main course. Selanjutnya akan dilanjutkan table manners pada dessert makanan oleh teman saya. Terima kasih. Hidangan terakhir adalah dessert. Nah, seperti yang bisa dilihat, posisi peralatan makan pada dessert itu berada diletakkan di depan makanan, yaitu ada garpu dessert dan sendok dessert. Nah, karena posisinya ada di depan, maka kita atau terkadang waiters akan memindahkan alat makan ini ke sisi seperti ini. Nah, biasanya ketika berada dalam posisi ini, kita tidak boleh langsung mengangkatnya. Jadi, yang harus kita lakukan adalah dengan menggeser, tidak dengan mengangkat. Dan selalu perlu diingat, garpu selalu ada di posisi tangan kiri. Sendok ini digunakan untuk memotong kue, sedangkan garpu digunakan untuk membantu mendorong makanan ke dalam sendok atau mengambil hidangan yang ada, mengambil hiasan yang ada di bagian atas dessert. Seperti contohnya di sini adalah strawberry. Tapi terkadang kita juga diperbolehkan untuk hanya menggunakan satu buah utensil saja. Seperti contohnya kita menggunakan garpu. Biasanya garpu boleh dipergunakan bila kita mengonsumsi seperti cheesecake, slice cake, atau mungkin pie. Hidangan dessert selalu ditemani oleh minuman. Biasanya minumannya itu ada dua jenis, yaitu teh atau kopi. Teh bisa kita buat sendiri atau terkadang bisa waiters bawakan. Nah, waiter setelah menyiapkan cangkir dan piring untuk minumannya. Ketika misalnya waitersnya datang menawarkan kita kopi atau teh, bila kita ingin mengonsumsi salah satu, kita akan membalik cangkirnya, lalu waiters akan menuangkannya. Bila kita ingin mengonsumsi teh atau kopi, kita biasanya juga akan ditawari oleh gula dan atau terkadang untuk kopi creamer. Nah, semua dihidangkan dalam gelas kecil seperti ini. Lalu kita tuang, baru kita aduk. Nah, mengaduknya juga tidak boleh menimbulkan suara. Jadi kita mengaduknya harus pelan dan tidak bersuara. Nah, misalkan teman-teman di samping kita ingin meminta creamer kita atau gula kita, nah kita juga harus menyodorkannya. Dan perlu diingat, kita mengambilnya dengan menggunakan gagang, tangan di bawahnya, lalu kita sodorkan seperti ini. Nah, apapun yang memiliki gagang harus disodorkan dengan gagang yang menghadap kepada orang yang memintanya. Bila kita sudah selesai dengan hidangan kita bisa meletakkan napkin kita atau serbet kita di atas meja pada bagian sisi kiri. Dan bila kita berada di restoran dan kita sudah selesai dan kita ingin melakukan pembayaran, kita bisa memanggil waiter atau pelayan kita, atau bisa juga mengangkat tangan. Dan jangan lupa untuk memberikan tips kepada waiter yang telah melayani kita. Terima kasih.